Kalau misalkan kita mencari YouTube channel membahas buku community, di mana sih? Kalau buku-buku pengembangan diri kan ada Mas Ruby nih. Kemudian kalau buku-buku bisnis ada juga Bang Radit. Tetapi kalau buku-buku community, di manakah kita mencarinya? Hanya ada di Community Hub. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas buku tentang community perdana di channel Community Hub. Sebetulnya di dunia ini ada 200 lebih buku-buku seputar community. Yang pertama ada yang kategorinya adalah community management, contohnya adalah buku Richard Millington yang satu ini. Yang kedua ada buku-buku yang kategorinya adalah building belonging seperti Design for Belonging yang punya Susie Wise ini. Yang ketiga adalah ada buku-buku terkait the leadership in community seperti Tribe milik Seth Godin ini. Juga ada buku-buku terkait tentang community engagement, contohnya adalah The Art of Gathering punya Priya Parker ini. Yang ketiga adalah ada buku-buku kategori community yaitu community for business seperti Belonging to the Brand karya Mark W. Schaefer. Nah, kali ini kita akan membahas buku Community for Business karangan David Pink yaitu The Business of Belonging. Mari kita bahas buku yang pertama pada book review versi Community Hub ini. Ini merupakan sebuah buku yang terbit pada tahun Maret 2021, diterbitkan oleh Wiley dari Kanada dengan sejumlah 208 halaman. Di buku ini ada 7 bab inti. Yang pertama adalah mengapa komunitas menjadi keunggulan kompetitif baru. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwasanya keunggulan kompetitif biasanya para bisnis bermain di harga, produk, dan yang lainnya. Sementara di buku ini menekankan kenapa tidak keunggulan kompetitif bisnis adalah komunitas itu sendiri. Yang kedua adalah bab kedua di buku ini tentang dasar-dasar strategi komunitas. Yang menarik adalah bahwa ketika teman-teman mendirikan sebuah strategi komunitas itu terbagi ke dalam 3. Ada business level, ada community level, ada tactical level. Itu merupakan pembahasan di bab yang kedua. Bab ketiga adalah membangun identitas sosial. Ini merupakan sebuah bab di mana membahas bagaimana sih cara membuat para anggota komunitas terlibat dari pendekatan psikologis. Ini kita akan belajar tentang 3 tahap yang namanya adalah identification, participation, dan juga validation. Bab 4 kita membahas tentang bagaimanakah memetakan perjalanan partisipasi komunitas. Teman-teman akan membaca tentang bagaimana journey dari member yang awalnya adalah audiens, kemudian menjadi anggota komunitas. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana bab yang membahas tentang validasi, hadiah maupun reward yang tepat bagi para anggota komunitas. Dan bab 6 membahas tentang bagaimanakah mendesain ruang dan experience bagi para anggota komunitas, baik itu online maupun offline. Sementara bab yang terakhir adalah bab yang ketujuh, bagaimana cara mengaktifkan keterlibatan para anggota komunitas. Di buku ini ada 6 poin utama yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah komunitas merupakan keunggulan kompetitif yang tidak bisa ditiru. Harga mungkin para kompetitor bisa menirunya. Produk sangat bisa para kompetitor bisa menirunya. Tetapi komunitas itu tidak bisa di-copy. Saya punya cerita di Bandung ada sebuah brand yang cukup terkenal di mana dia mendirikan komunitas dengan membernya sebetulnya sih sekitar 200 orang, yaitu para ibu-ibu. Tetapi apa yang membuat dia powerful adalah ketika dia punya komunitas yang itu membuat mereka bertumbuh bersama dengan brand tersebut. Suatu ketika si komunitas ini itu salah satu key person-nya itu di-hijack oleh brand serupa. Kemudian dia meminta supaya mendirikan komunitas yang sama dengan brand yang pertama ini. Apa jadinya? Gagal. Kenapa? Ya karena komunitas tidak bisa ditiru. Mungkin konsepnya sama, mungkin eventnya sama, tetapi feeling-nya, value-nya itu pasti akan berbeda. Poin yang kedua adalah community tidak sama dengan marketing channel. Ini merupakan kritik yang keras di buku ini, di mana sebagian brand atau jangan-jangan kebanyakan brand masih menyamakan antara community dengan audiens. Teman-teman, community dan audiens merupakan 2 sekumpulan orang yang berbeda. Dan pada buku ini sangat dibahas bagaimana perbedaan antara community dengan audiens.
Ada sebuah konsep yang dibahas dengan detail tentang sense of community. Ini merupakan sebuah konsep yang lahir pada tahun 1980-an. Dibahas bahwasanya sebuah community itu adalah community ketika dia memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah aspek membership, di mana perasaan memiliki dan juga berbagi perasaan karena mempunyai kesamaan. Yang kedua adalah aspek influence, di mana para member itu bisa saling memengaruhi satu sama lain. Yang ketiga adalah perasaan integration and fulfillment of this, di mana kebutuhannya terpenuhi dengan keberadaan komunitas ini. Yang terakhir adalah aspek yaitu share emotional connection, kesamaan hubungan emosional, dan ini yang paling menentukan. Ini pula yang membedakan antara community dengan audiens. Sebuah community pastinya memiliki setidaknya 4 unsur. Contoh, jika teman-teman cek, Instagram-nya Lego, itu tuh follower-nya ada kurang lebih 8 hingga 10 juta. Tapi tahukah teman-teman berapakah jumlah anggota komunitasnya? Ya, hanya tanda kutip, hanya 2 juta saja. Angka di Instagram itu tidak bisa diklaim sebagai anggota komunitas, karena itu masih audiens. Tetapi komunitasnya yang berbasis di website komunitas mereka, teman-teman bisa cek kalau nggak salah ideas.lego, itu tuh hanya ada 2 juta orang saja. Ini bukti bahwa community itu bukan audiens. Poin yang ketiga adalah species model, cara menghubungkan community dengan hasil bisnis atau apa yang akan dicapai oleh bisnis. Ini merupakan framework inti dari buku ini. Species model merupakan sebuah framework yang dikeluarkan pada tahun 2017 oleh CMX, di mana penulisnya David Spink merupakan CEO dan juga foundernya ketika itu. Nah, species model merupakan sebuah kerangka kerja bagaimana menentukan business value dari suatu komunitas. Ini merupakan sebuah singkatan, S-nya adalah support, P-nya adalah product innovation, A-nya adalah acquisition, C-nya adalah content and contribution, E-nya adalah engagement, baik internal maupun eksternal, S-nya adalah sukses. Mari kita bahas singkat satu persatu. Bahwa komunitas itu tidak hanya buat marketing atau buat dapetin sales. Ini disebut dengan komunitas akuisisi. Ada yang modelnya support, di mana para membernya saling support satu sama lain. Yang kedua ada model komunitas yang itu tujuannya adalah untuk inovasi produk. Yang ketiga adalah yang itu sangat Indonesia banget, yaitu ya akuisisi, di mana ini merupakan sebuah komunitas yang modelnya memang tujuan untuk berakuisisi member baru, mendapatkan leads baru, dan juga mendapatkan customer baru. Yang keempat adalah ada komunitas dengan model content on contribution, di mana komunitas ini tujuannya adalah bagaimana mendapatkan UGC dari para anggota komunitasnya. Yang kelima ada komunitas dengan engagement, di mana ini pendirian komunitasnya bertujuan untuk supaya saling bonding aja, supaya saya terlibat antara para member. Di bagian ini dibagi dua, ada komunitas yang model engagement adalah internal atau eksternal. Internal merupakan sebuah komunitas yang itu didirikan oleh brand bagi para karyawannya, kalau eksternal buat non karyawannya. Yang terakhir ada model komunitas namanya sukses. Ini merupakan sebuah model di mana para membernya satu sama lain saling berbagi tips bagaimana untuk bisa sukses dengan keberadaan produk atau jasa si brand tersebut. Poin yang keempat adalah dari buku ini betapa social identity merupakan penggerak engagement. Penggerak kenapa para member mau terlibat dengan suatu komunitas. Ini juga sebuah penjelasan psikologis. Kenapa untuk bisa terlibat itu tidak bisa dihack, itu tidak bisa di-hijack, tetapi teman-teman harus menggunakan pendekatan namanya social identity cycle. Ini merupakan sebuah tahapan di mana teman-teman harus merumuskan bagaimana agar para member itu teridentifikasi. Yang kedua, agar mereka bisa berpartisipasi. Yang ketiga, bagaimana agar mereka merasa tervalidasi. Ini merupakan 3 tahapan bagaimana agar para anggota komunitas mau aktif di suatu komunitas. Karena ketika teman-teman bisa menyentuh psikologis mereka, maka mereka mau tergerak berpartisipasi, dan ketika mereka mendapatkan benefitnya dari komunitas, maka mereka telah tervalidasi. Poin yang kelima adalah bahwa tidak semua orang mesti masuk ke komunitas kita. Ini mungkin pernyataan yang banyak ditentang oleh para brand, karena memang kebanyakan brand masih ketika mendirikan komunitas terjebak pada pemahaman banyak-banyakan member.
Teman-teman, boundaries matter, bahwa perlu ada batasan-batasan siapakah yang bisa dan tidak bisa menjadi anggota komunitas. Di buku ini dibahas bahwasanya ada 5 cara mengidentifikasi level dari anggota komunitas berdasarkan kontribusinya. Ada member yang pasif, ada member yang aktif, ada member super aktif, yang keempat ada member yang itu sifatnya adalah sebagai leader. Di buku ini dibahas betapa pentingnya memetakan manakah member-member dengan kategorisasi tadi. Kemudian di buku ini juga dibahas pentingnya boundaries sebagai batasan-batasan, karena itu akan menciptakan keamanan psikologis. Teman-teman, berbicara keamanan psikologis, tahu tidak kenapa ada sebuah komunitas yang tampaknya mandek, yang gitu-gitu aja? Karena tidak ada perubahan di dalamnya. Kenapa tidak ada perubahan di dalamnya? Karena tidak ada member yang berkontribusi untuk mengubah itu semua. Kenapa tidak ada kontribusi? Karena mereka tidak belajar dari komunitas yang ada. Yang kenapa mereka tidak belajar? Karena mereka merasa bukan bagian dari komunitas itu atau sense of belonging tidak ada. Jadi tahapannya adalah sebuah keamanan psikologis terbentuk ketika satu, adanya inclusivity atau perasaan belonging dengan si komunitas itu. Yang kedua, ada keinginan untuk belajar, bertumbuh dengan si komunitas ini, ia didirikan oleh suatu brand. Yang ketiga adalah bagaimana dia mau berkontribusi. Setelah belajar kan akhirnya dia berkontribusi. Bagaimana membuat small change di komunitas itu. Yang keempat adalah adanya perubahan itu sendiri di suatu komunitas. Poin yang keenam adalah teman-teman mesti memahami bahwa community itu bukan cost center tapi growth engine. Sifatnya adalah compounding. Jadi teman-teman mesti memahami itu terlebih dahulu. Bahkan di buku ini dibahas bagaimana journey investasi di suatu komunitas. Digambarkan bahwa komunitas seperti pohon, awalnya adalah seed, benih, kemudian growth, bertumbuh, kemudian mature, kemudian akhirnya jika sudah matang itu akan adanya pollination atau penyerbukan. Ini juga sebuah metafora yang tepat untuk dipahami bahwa komunitas itu seperti manusia. Tidak ada manusia yang lahir langsung menua. Bayi dulu, anak-anak, remaja, dewasa menua. Begitu pun komunitas. Nggak ada yang tiba-tiba membernya ribuan, jutaan. Pasti berawal dari belasan dulu, puluhan, ratusan, ribuan. So, teman-teman pastikan kalian ini merupakan investasi akan perlu dipahami bahwa mungkin di bulan-bulan pertama tidak langsung making money. Tetapi ada tahapan-tahapannya mulai dari seed sekitar 6 hingga 12 bulan, growth sekitar 1 hingga 1,5 tahun, mature sekitar 2 tahun, dan totalnya biasanya adalah sebuah komunitas dari seed hingga mature adalah kurang lebih 3,5 tahun. Pertanyaannya, berarti tidak bisa monetize community pada hari pertama? Sangat bisa jika fondasinya kuat, yaitu ketika blueprint-nya kuat, SOP-nya kuat, dan yang lainnya. Tetapi perlu dipahami dengan point of view investasi, itu ada tahapannya, seed, growth, dan juga mature, dan jika memungkinkan akan pollination atau menyerbuk, di mana akan muncul sub-community dari suatu komunitas yang sudah mature ini. Itulah edisi perdana dari Komunibook yang dibawakan oleh Komunihub, di mana kami akan membawakan buku-buku community yang perlu Anda baca untuk menambah wawasan tentang bagaimanakah dampak community terhadap bisnis. Oke teman-teman, kami juga sudah mulai membuka komunitas kami, itu Komuni Club. Pastikan pantau perkembangannya di @komuniclub. Stay connected.